Sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Manusia memiliki 4 alat ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Penjelasan dari masing-masing alat ekskresi sebagai berikut. Ginjal disebut juga buah pinggang karena terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Berbentuk seperti kacang dan berjumlah 2 buah. Struktur ginjal meliputi 3 bagian utama, yaitu korteks atau kulit ginjal. Di sini terdapat nefron. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi, sedangkan badan Malpighi tersusun dari glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian medula atau sumsum ginjal. Di sini terdapat tubulus contortus distal dan tubulus proximal yang dihubungkan oleh lengkung Henle. Selain itu, juga terdapat tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Kemudian, pelvis renalis atau rongga ginjal yang berfungsi sebagai rongga penampung urin. Ginjal adalah organ utama yang produksi urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi, di mana darah yang masuk disaring dalam glomerulus. Disinilah terbentuk urin primer. Tahap kedua yaitu reabsorpsi, yang merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Tahap reabsorpsi ini terjadi dalam tubulus proximal. Disinilah terbentuk urin sekunder. Dan tahap yang ketiga adalah augmentasi, yaitu proses penambahan zat sehingga diperoleh urin dengan kandungan air, urea, garam, dan pigmen empedu yang memberikan warna pada urin. Dan tahap ini terjadi di tubulus distal. Di sini terbentuk urin sesungguhnya, yang selanjutnya menuju tubulus collectivus dan masuk ke pelvis renalis. Kulit. Kulit merupakan organ ekskresi keringat. Struktur kulit yaitu lapisan luar atau epidermis, lapisan dalam atau dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Epidermis. Epidermis terdiri dari 4 lapisan, yaitu stratum corneum atau lapisan sel mati, stratum lucidum atau lapisan tak berpigmen, stratum granulosum atau lapisan berpigmen, dan stratum germinativum atau lapisan pembentuk sel-sel baru. Dermis. Dermis terdiri atas akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan saraf perasa yang meliputi Meissner yaitu peka terhadap rabaan, Pacini peka terhadap tekanan, Krauser peka terhadap rasa dingin, Ruffini peka terhadap panas. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat jaringan lemak. Paru-paru. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi karbon dioksida dan gas. Untuk membuktikan bahwa proses pernapasan menghasilkan karbon dioksida, yaitu dengan menghembuskan napas ke dalam air kapur. Jika air kapur semula jernih berubah menjadi keruh, berarti udara pernapasan tersebut mengandung karbon dioksida. Untuk membuktikan bahwa napas menghasilkan uap air atau H2O, yaitu dengan menghembuskan napas ke permukaan kaca. Jika kaca tak tersurat, udara yang kita hembuskan mengandung uap air. Hati. Hati merupakan alat ekskresi terbesar dalam tubuh kita.
Zat yang dikeluarkan ialah cairan empedu yang mengandung pigmen empedu, yaitu urobulin, yaitu suatu zat yang memberi warna kuning pada feses, dan bilirumin memberi warna kuning pada urin. Gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi, beberapa di antaranya. Yang pertama, diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit akibat kekurangan hormon insulin. Yang kedua, diabetes mellitus insipidus, yaitu suatu penyakit di mana volume urin melebihi batas normal karena tidak adanya ADH atau antidiuretika. Yang ketiga, albuminaria, yaitu suatu penyakit adanya albumin dan protein lain pada urin akibat rusaknya alat filtrasi pada ginjal. Yang keempat, nefritis adalah infeksi pada nefron. Yang kelima, batu ginjal, yaitu suatu keadaan di mana mengendapnya kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal.